Halo, salam jumpa kembali Sobat Guru Hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Alvis Juvenaris Kopong Sabon, SPDGR. Saya adalah guru di SDK Kalike, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur. Dalam video ini, saya akan membuat aksi nyata pada modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak tentang budaya positif. Saya akan memperkenalkan juga fasilitator saya yang selalu setia mendampingi dan membimbing saya selama kegiatan guru penggerak. Beliau bernama Rambu Ika Marambahau dan juga pengajar praktik saya yaitu Skolastika Susanti Tufan. Dalam aksi nyata budaya positif ini, yang akan saya lakukan adalah pertama, membuat kesepakatan kelas bersama siswa di kelas saya. Dan yang kedua, pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah SDK Kalike. Latar belakang. Selama ini, teori hukuman selalu digunakan untuk mengatasi siswa yang melanggar peraturan di sekolah. Hal ini menyebabkan rasa takut pada diri siswa untuk mengembangkan kreativitasnya karena takut membuat kesalahan. Di lain sisi, siswa merasa malu jika mendapat hukuman. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya daya pikir dan daya cipta peserta didik karena ditemukan permasalahan pada peserta didik yang relatif pasif. Peserta didik kurang memiliki kreativitas diri dan cenderung diam. Oleh sebab itu, diperlukan penerapan budaya positif untuk dapat menanamkan kembali nilai-nilai karakter dan mampu meningkatkan daya nalar berpikir kritis peserta didik melalui kegiatan pembelajaran aktif, kreatif yang berpusat pada anak. Selain dalam pembelajaran, guru juga berperan penting dalam pelaksanaan budaya positif di luar jam pelajaran di lingkungan sekolah. Salah satu pembiasan positif yang dilakukan yaitu budaya 6S, yakni senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan sabar. Selain itu, penanaman keyakinan kelas pada peserta didik diharapkan mampu mendukung terciptanya peserta didik yang memiliki daya nalar dan kreativitas tinggi. Aksi nyata budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak di kelas adalah dengan membuat kesepakatan kelas dan membudayakan 6S, menciptakan suasana belajar di lingkungan kelas yang menyenangkan, menuntun peserta didik membuat karya kreatif dan memfasilitasi pembelajaran bergerak aktif. Tujuan aksi nyata. 1. Pembiasaan budaya positif dalam pembelajaran di kelas dapat meningkatkan daya nalar peserta didik. 2. Dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, yang menciptakan pembelajaran bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. 3. Melatih tanggung jawab dan kedisiplinan peserta didik di lingkungan kelas dan sekolah. 4. Membangun pemahaman bersama rekan sejawat tentang penerapan budaya positif dan berkolaborasi dalam membuat keyakinan sekolah. Tolok ukur keberhasilan. 1. Peserta didik mampu berkreasi. 2. Peserta didik mampu menunjukkan sikap aktif dalam pembelajaran. 3. Peserta didik mampu bertanggung jawab. 4. Bersama rekan sejawat mampu menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Lini masa yang akan dilakukan. Calon guru penggerak akan melaksanakan aksi nyata dalam pembelajaran sehari-hari. Diawali dengan membuat keyakinan kelas dan menerapkan budaya 6S. Proses pembelajaran yang dilakukan berpihak pada anak guna mengembangkan kreativitas dan daya nalar peserta didik. Selain itu, calon guru penggerak membagikan materi tentang budaya positif bagi rekan sejawat dan bersama membuat kesepakatan untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Hasil aksi nyata. Kegiatan membentuk keyakinan kelas membuat siswa lebih bertanggung jawab pada keyakinan.
Selain itu juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri karena mereka terlibat langsung dalam mengambil keputusan di kelasnya. Kegiatan pengimbasan pada rekan sejawat mampu membuat rekan sesama guru lebih memahami pentingnya menerapkan budaya positif dan bersama-sama menumbuhkan budaya positif di sekolah. Rencana tindak lanjut. Pada setiap tahun pelajaran baru, saya akan membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas di kelas saya. Selain itu, saya akan memposisikan diri pada posisi control manager setiap kali menghadapi sebuah permasalahan yang dialami para peserta didik. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Pagi ini bagaimana keadaannya? Sehat semua? Sehat. Siapa yang tadi pagi belum makan? Tadi pagi semua tadi datang ke sekolah makan semua ya? Ya, Pak. Kalian tidak datang ke sekolah? Banyak ya. Oke, kita tetap semangat. Kalau tetap semangat kok? Nah, coba. 1, 2, 3. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, Engkau yang diserai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku. Terakhirlah, bimbinglah, dan antarkanlah aku kehidupan yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Laras yang sudah pimpin kita dalam doa. Nanti besok lagi bergantian ya. Nanti besok lagi ada teman lain yang berdoa. Bisa toh? Ya, kita semua harus belajar jadi seorang pemimpin. Mau jadi pemimpin tidak? Semangat semua tuh? Ya, sekolah itu harus semangat. Oke, baik anak-anak semua. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran di kelas kita ini, kita akan membuat namanya keyakinan kelas. Jadi nanti setelah Pak Guru bagikan kertas ini, kalian semua masing-masing tulis kalian punya apa? Keyakinan atau kesepakatan kalian, atau juga hal-hal yang menyangkut dengan aturan yang ada di kelas kita. Kalian tulis seperti apa yang kalian inginkan, semuanya itu ditulis dalam kertas ini ya. Pak kasih waktu paling lama 5 menit masing-masing itu menuliskan keinginannya di kertas ini. Setelah itu kita akan menempelkan di kertas yang sudah disiapkan di belakang. Bisa ya? Sebab Oke, sekarang mulai tulis. Apa saja yang kalian inginkan, aturan apa yang ada di kelas yang kalian mau ditulis di kertas. Kalau sudah, masing-masing ambil di sini ditempelkan di belakangnya.
sudah pas mereka video mereka. Saya masuk ke kelas tepat waktu. Pulang sekolah juga tepat waktu. Sampai kayak gini kan. Di lembaran depan saya di belakang tidak bisa. Oke, ini juga. Sudah kasih tempe. Oke, baik, tepuk tangan kita semua. Sekali lagi tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, baik. Jadi kita sudah buat sepakatan kelas ya. Di anak-anak juga sudah menuliskan
bimbingan, Pak juga sudah baca. Di dalam itu ada yang menulis mau kelas yang bersih, ada yang menulis di kelas itu harus buang sampah di tempatnya, tidak buang sampah sembarangan. Gitu tuh? Iya. Ada yang itu tuh masuk ke sekolah tepat waktu, masuk ke kelas tepat waktu, dan bertanggung jawab. Jadi hal-hal yang sudah ditulis itu berarti itu yang nanti harus kita lakukan. Bisa tidak? Bisa. Jadi kamu sendiri ingin tuh? Itu kamu sendiri inginkan, berarti kamu sendiri juga yang bertanggung jawab untuk melakukan. Bisa? Bisa. Baik, tentang yang kita semua. Oke, Pastor. Oke, baik, ya, teman-teman di sini tentang budaya positif. Kalau kita pahami budaya berarti merupakan sebuah kebiasaan yang sudah terjadi secara berulang-ulang atau kebiasaan yang pasti misalnya. Lalu positif adalah sesuatu yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah itu dilakukan secara kontinu dan terus-menerus akan melahirkan sebuah budaya. Di sini kita pahami tentang pendidik, kita sebagai guru itu kita dianggap seperti seorang petani. Betul, kita petani. Petani itu dia bertugas menanam dan merawat. Petani, contohnya petani padi, ketika dia menanam padi maka dia akan merawat padi itu sampai tumbuh menjadi besar, tetapi bukan menjadi jagung. Padi tetap padi, jagung tetap jagung. Itu seperti kita manusia, seperti kita dulu. Jadi kita itu bertugas menuntun, merawat anak-anak didik kita sehingga mereka tetap tumbuh sesuai dengan karakter mereka, bukan dengan keinginan kita, tapi dengan keinginan mereka. Kita hanya menuntun, bukan merubah. Sepahami? Kita hanya menuntun, bukan merubah. Anak-anak secara kodrat itu sejak lahir itu mereka sudah punya karakternya sendiri. Dan tugas kita itu hanya menuntun, bukan mengubah. Itu paradigma yang seringkali kita keliru, sehingga kenapa anak-anak itu tidak mencapai suatu kondisi yang mereka inginkan. Kenapa? Karena kita guru itu mengubah mereka sesuai keinginan kita, bukan keinginan mereka. Kira-kira seperti itu kita sering lakukan ya. Nah, dan di dalam budaya positif ini kita pelajari banyak hal yang nantinya itu kita coba melakukannya di sekolah. Ya, kita lakukan ya. Di dalam budaya positif ini ada beberapa yang kita pelajari. Yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang berikutnya itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi. Ini banyak sekali. Ini saya juga setelah saya pelajari hal ini, saya berpaham ternyata saya selama ini bukan apa-apa sebagai seorang guru. Dan banyak sekali yang saya temukan itu tuh kita melenceng jauh dari asas pendidikan ketika kita pelajari ini. Ini nanti kita dalami, dan saya yakin kalau kita dalami dan kita terapkan di sekolah, sekolah kita ini menjadi salah satu sekolah pionir menerapkan budaya positif. Saya yakinkan teman-teman untuk kita bisa nanti mulai untuk mengubah hal-hal itu. Bisa ya? Bisa. Oke. Saya coba kita mulai pelajari dengan disiplin positif. Ini contoh-contoh LMS pendidikan untuk penggeraknya. Ada sebuah kegiatan. Coba kita satu kali ini kita dalami awal ini. Coba di antara kita teman-teman nih, satu orang itu tuh dia simpan barang di dia punya tangan, terus satunya itu buka, mencoba untuk buka. Dan satu yang kepala tadi itu dia usahakan supaya dia tutup, bahkan ditawari untuk harus buka juga dia tidak mau buka. Coba kita coba saja, coba ibu dengan ibu Emi, coba saja satu tahan dan satu buka. Setelah itu kita dalami dia punya itu apa makna. Coba Pak Adis dengan Pak Stephen coba. Pak Stephen buka dan Pak Stephen tutup dan Pak Adis buka. Oke Pak. Mau buka atau tidak terserah. Dan itu barang itu adalah sebuah barang yang penting sekali untuk kamu.
Misalnya barang itu barang yang penting paling berharga untuk kamu tutup di tangan, terus Pak Anies itu mencoba untuk membuka atau tidak gitu. Barang paling berharga untuk kamu. Coba barang itu paling berharga. Paling berharga bagi kamu itu kamu buka kasih dia kalau tidak. Kalau barang itu paling berharga. Tidak. Tidak bisa. Tidak mau. Tidak bisa. Dia berusaha untuk pegang kuasa sudah jangan buka. Jadi itu ada beberapa langkah itu ya, ada beberapa tahapan tadi. Jika suatu barang yang berharga, ya kita ada orang itu bisa kasih tergantung siapa orangnya gitu ya. Iya. Ada yang itu memang kita tidak mau karena itu barang yang paling berharga. Itu kenapa? Itu nanti kita pelajari. Teori kontrol dari William Brasser. Di sini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita sebagai guru untuk mengontrol murid. Menurut teori kontrol itu bahwa itu sebuah ilusi saja. Kenapa? Pada dasarnya kita itu tidak memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Paham? Paham ya? Kita tidak bisa memaksa murid itu tuh harus melakukan sesuatu jika murid itu tidak mau. Kita tidak bisa paksa, walaupun tampaknya itu guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kalau murid itu mengizinkan maka bisa. Tetapi kalau murid itu tidak mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya itu maka tidak bisa, kita tidak bisa memaksa. Lalu, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya. Jadi, kita semua itu berpikiran bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan itu misalnya seringkali kita di kelas terus seperti membujuk siswa itu harus melakukan sesuai yang kita inginkan. Harus begini, harus begini. Itu kita berpikir soal itu bentuk penguatan positif. Padahal sebenarnya itu hanya ilusi. Kenapa nanti yang kita pelajari. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kita berpikir, kau ini bodoh sekali. Kamu ini belajar apa saja tuh sampai ke soal itu tidak bisa. Kita mengatakan itu, kita berpikir supaya mereka tambah semangat. Tapi itu hanya ilusi. Itu hanya ilusi saja. Kita kritik, kita marah mereka itu untuk menguatkan karakter mereka supaya mereka dibiraji. Itu sebenarnya ilusi. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka akan menemukan identitas gagal ketika kita mengontrol mereka dengan cara seperti itu. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka akan belajar bahwa mereka merasa buruk. Ada banyak hal yang kurang di situ tuh, termasuk dengan rasa percaya diri dan lain-lain. Kamu ini apalagi bilang kemarin itu kamu itu sepaksa syukur kamu naik kelas, kalau tidak kamu tidak naik kelas. Nah, itu bahasa karakter seperti itu kita buat siswa berpikir supaya mereka itu tambah semangat lagi. Itu sebenarnya itu sebuah ilusi. Lalu bahwa ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu seringkali kita lakukan juga karena kita dewasa dan kita merasa kita lebih tahu dari segalanya. Kita punya kapasitas untuk memaksa karena itu tadi, karena kita merasa kita tanggung jawab. Kita sebagai orang tua, karena kita merasa kita tanggung jawab atas anak-anak, maka kita berhak untuk memaksa. Itu juga hanya sebuah ilusi. Oke, kita lanjut dulu. Ya. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Yang kita pelajari ini adalah sebuah teori kontrol. Sebelumnya itu tuh
ilmu yang sering kita pakai di pendidikan itu paradigma stimulus respon. Namun sekarang itu sudah berubah. Nah, di sini perubahan perbedaannya. Stimulus respon itu menghasilkan realitas atau kebutuhan itu sama. Kita mengajar itu tuh materi semua sama kita kasih ke siswa. Namun di teori kontrol realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Termasuk kita juga. Contohnya, jika saya bagikan itu apa saja ke semua teman-teman ini, misalnya saya bagi gaji, sama nih gaji, tetapi masing-masing itu punya kebutuhan yang berbeda. Ada yang itu uang itu karena saya belum cukup, ada yang sudah cukup sekali. Nah itu teori kontrolnya itu yang mengatakan bahwa realitas kehidupan kita atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Lalu di stimulus respon, semua orang itu melihat hal yang sama. Namun di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambar yang berbeda-beda. Kita melihat di dalam kelas itu kita anggap semua murid sama. Betul sama begitu toh? Iya. Tapi sebenarnya itu berbeda-beda harusnya. Itu di teori kontrol mengatakan itu. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dan kita ubah murid, semua murid punya pandangan sama dengan kita. Kita bilang ini baik, jadi kita ubah murid itu berpikir seperti kita bahwa itu baik. Seperti itu yang kita sering lakukan ya. Namun dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang berusaha untuk memahami pandangan anak-anak, bukan kita mengubah mereka untuk mengikuti pandangan kita. Lalu yang berikut, perilaku buruk jika dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak di sekolah, kita lihat mereka kalau sifat buruk, kita menganggap itu sebuah kesalahan. Kita beri hukuman, gitu ya, kebiasaan kita. Namun di teori kontrol itu tuh semua perilaku memiliki tujuan. Ya, ini tahapan-tahapan awal. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Terus di teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Contoh seperti tadi, kita taruh barang di tangan tadi itu. Kita sendiri yang punya kontrol, kita kasih dia atau tidak, begitu. Bukan orang lain yang mengontrol kita, jadi mereka datang, oh sini saya lihat dulu. Itu mereka mengontrol kita. Tapi kalau kita yang mengontrol diri kita punya hak untuk kasih kamu lihat atau tidak. Itu di teori kontrol. Lalu stimulus responnya itu saya bisa mengontrol orang lain. Kita sebagai guru bisa mengontrol kita punya siswa. Namun di teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nanti dalami seperti apa nanti kita masuk ke begitu ya. Lalu pemaksaan pada saat rujukan gagal, kolaborasi. Oke, kita ada satu yang paling bawah ini. Di stimulus respon model berpikir kita itu menang atau kalah. Di teori kontrol model berpikir kita itu menang-menang, win-win. Jadi tidak ada menang, tidak ada kalah. Bagaimana cara penerapan disiplin? Nanti kita kemudian akan pandang bahwa yang kita lakukan ini selama ini yang belum tepat. Ya, disiplin seperti pada kata Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin yang kuat itu tuh bersifat atau kita sendiri yang mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya, tetapi itu sama jika tidak cukup melakukan disiplin, kewajiban disiplin diri kita atau demikian harus ada dalam pesan mereka. Ya, ini perkataan dari Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Ya, ini pentingnya ini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, itu tujuan dari pendidikan. Lalu kita akan masuk ke tentang nilai-nilai kebajikan. Yang untuk di kurikulum saat ini nilai-nilai kebajikan yang dipakai itu kita menggunakan profil pelajar Pancasila. Itu yang di kurikulum yang baru yang tentang Merdeka Belajar itu ya. Pencapaian itu nilai-nilainya itu beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, bergotong royong dan kreatif. Ini nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ada yang lain juga punya nilai-nilai kebajikan, tapi yang kita gunakan yang ini, yang Indonesia pakai itu yang ini, profil pelajar Pancasila. Karakter yang apapun yang kita buat di sekolah itu tuh bertujuan untuk menghasilkan siswa yang
memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu ini. Ada 8 poin di sini. Baik, jadi tujuan kita itu untuk nilai-nilai kebajikan itu disiplin positif yang kita lakukan di sekolah untuk menghasilkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang kita hasilkan itu seperti tadi itu profil pelajar Pancasila. Oke, saya kira dalami sampai di situ untuk disiplin positif. Kita akan masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Oke. Nah, jadi ini menurut para ahli motivasi perilaku disiplin itu ada 3. Anak kita disiplin, ada 3 motivasi yang akan muncul dalam diri. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti itu biasanya kita disiplin itu tuh untuk menghindari hukuman karena tepat waktu supaya orang tidak hukum. Betul? Iya. Iya. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada yang seperti itu tidak? Tidak. Berarti ada yang seperti itu. Ada yang itu kita apa ya? Contohnya ada yang itu dia mengikuti guru, contoh dia dengan guru penggerak untuk mendapatkan sertifikat penghargaan. Itu motivasi ya. Atau dia ikut lomba supaya dapat hadiah. Itu motivasi seperti itu. Lalu untuk menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ada 3 motivasi. Kira-kira menurut kalian itu mana yang paling tepat? Pertama, kedua, atau ketiga? Untuk jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi intrinsik yang paling tinggi dalam kehidupan yang disiplin yang ini, kita menjadi orang yang kita inginkan, kita menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Kalau ini ada karena mereka belum sampai ke tahap yang 3 ini, tahap awal ini. Ini dasar motivasi dari perilaku manusia. Ada beberapa pertanyaan mendalam ini sebenarnya. Sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Ini pertanyaan pendalaman sekali. Ya, kamu datang ke sekolah, masuk hadir di tempat waktu di sekolah, apa motivasi? Kira-kira apa? Apa yang mendasari itu? Kamu datang ke sekolah tepat waktu, lalu masuk kelas di tempat waktu. Kira-kira motivasinya apa? Ini? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang reflektif sekali. Ya, kita tidak perlu sampai situ. Langsung saja saya cuma terangkan untuk beberapa hal penting. Ini kalau kita ikut satu persatu, kita akan menemukan titik di mana kita akan menyadari bagaimana itu harus kita lakukan. Contohnya ini ada dalam lagi ini posisi apa yang Anda bisa tanamkan. Oke, kita ini ada sebuah kasus. Contoh kita dalami sebentar ya. Di kasus ini, Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidung.
setelah kita baca itu ada pertanyaan reflektif. Apakah Anda setuju dengan tindakan vaksin terhadap IPA? Tidak. Tidak setuju ya? Tidak. Kita sepakat tidak setuju ya? Oke. Kira-kira seperti apa tidak setuju itu? Menurut Ibu Ade? Menurut saya tadi kan di saat kesini sementara jelasin IPA sementara apa menulis dan menggambar ya. Di pelajaran matematika IPA itu tuh kurang menguasai sehingga dia menggambar lain. Ya. Lalu di saat ditanya maka dia bingung. Maka di saat omong itu dia bilang tidak bisa berbuat apa-apa karena kaget dengan spontan guru menanya, maka dia kaget. Dia yang tidak apa itu tuh yang terpuas karena guru, oh teman-teman sudah tertawa, panggil lagi dia ke depan berdiri dan untuk memegang hidung, kan tidak pantas. Siswa sudah tidak tahu menjawab, karena kita harus buat anak seperti itu lagi. Psikolog anak akan terganggu seperti itu. Seperti itu ya. Lalu yang misalnya kedua, tindakan Vakseno terhadap IPA itu sebuah hukuman atau konsekuensi. Vakseno memanggil pendapat itu merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi karena dia tidak diikuti dengan baik di pelajaran matematika. Kira-kira itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Pak Simon, hukuman atau konsekuensi kira-kira seperti itu? Misalnya Pak Simon ajar matematika terus kembar siapakah itu dia tidak ikut, dia tak bergambar. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Oke. Ini pertanyaan refleksi saja ya. Itu nanti kita akan pahami selanjutnya. Untuk tentang bagaimana itu hukuman, bagaimana itu konsekuensi. Ya. Sebenarnya dua hal yang mirip tetapi berbeda. Oke, ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, ini di sini ada beberapa hal yang identitaskan hukuman dia tidak sukses, disiplin, konsekuensi dan restitusi. Ini ada tiga hal: hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dan kalau restitusi berarti merupakan pilihan. Ini dalam satu kasus tapi dia punya langkah penilaiannya berbeda. Ya. Kalau kita menggunakan hukuman maka sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau kita menggunakan konsekuensi berarti sesuatu harus terjadi, entah itu menyakitkan atau tidak. Lalu restitusi berarti merupakan pilihan. Lalu berikut, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Ya, kita tidak selama ini kita tidak pernah melihat jauh ke depan. Kita menggunakan hukuman saat itu saja, tapi dia punya konsekuensinya itu langkah anak, hidup anak yang jauh ke depan. Lalu kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek, waktu pendek saja. Dan restitusi menguatkan untuk anak murid dalam waktu yang panjang. Kalau menggunakan restitusi, korban kalau hukuman korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Lalu restitusi korban mendapatkan ganti. Ini beda juga. Lalu misalnya anak murid akan tersakiti dan konsekuensi itu anak dibuat tidak nyaman, dan restitusi berarti anak itu mendapatkan penguatan. Walaupun kita berpikir bahwa dia sedang melakukan kesalahan, tapi kalau kita menggunakan restitusi berarti anak itu dia mendapatkan penguatan. Ya, dan beberapa hal ke bawah ya. Jadi nanti kita harus punya satu waktu yang kita dalami secara baik ini. Contohnya ini, ada negatif, netral, positif. Ini kita sering ngomong, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, ini adalah bentuk identitas gagal atau hukuman itu. Kalau kita hukuman kita berkata seperti itu. Lalu kalau netral, lakukan apa yang saya katakan, buat seperti apa yang Pak Guru omong. Kalau di positif, apakah hal ini yang sesungguhnya yang kamu lakukan, ingin kamu lakukan? Perkataan penguatan, restitusi. Jadi kita mau pilih omong yang mana nih? Awasnya kalau tidak kerja atau kita omong kerja PR seperti yang Pak omong, atau kalau kamu tidak kerja PR, apakah itu yang ingin kamu lakukan? Ya,
kadang itu kata-kata yang kita merasa itu kata-kata sederhana, tetapi nilainya itu luar biasa. Pemilihan kalimat kata yang kita ucapkan itu juga sangat penting sekali. Ada lagi mode paksaan, mendorong menyalakan diri, mendorong kepatuhan, kalau dia dikota itu mendorong disiplin positif. Ya ini banyak sekali. Oke, kita lanjut lagi dulu. Banyak sekali, bagus sekali sebenarnya. Ini sampai pada keyakinan kelas dan lain-lain. Ada ini, ini hukuman atau konsekuensi ini kita lihat. Oke, kita lanjut lagi. Ada bayangan perbedaan antara motivasi, hukuman dan restitusi dan penghargaan. Ya, ini keyakinan kelas. Sudah tahu tuh tentang keyakinan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Ya, dan ini juga nanti di setiap kelas kita harus melakukan ini, keyakinan kelas. Ini percobaan melakukan semua. Sehingga di keyakinan kelas ini ada beberapa ada itu hampir semirip peraturan keyakinan kelas. Tetapi keyakinan kelas ini kenapa dibilang keyakinan bukan kesepakatan atau peraturan? Karena itu muncul atau timbul dari kesepakatan bersama dengan siswa, sehingga mereka akan melakukan itu karena atas dasar mereka sendiri yang mau. Jadi mereka itu macam mereka mau pakai sepatu terus di dalam kelas, itu mereka sendiri yang mau, bukan kita harus memaksa harus pakai sepatu. Kita yang sendiri munculkan akhirnya itu motivasi intrinsik, motivasi yang sendiri keluar dari dalam diri itu sendiri keluar, bukan motivasi intrinsik yang kita pakai paksa. Itu tujuan-tujuan seperti itu. Dan itu memang nanti harus kita bikin di kelas, keyakinan kelas. Nanti kita pelajari bersama, nanti saya bisa bantu. Ada keyakinan kelas dan juga ada keyakinan sekolah. Kita lanjut lagi. Ya, ini juga penting, kebutuhan dasar manusia yang dunia berkualitas. Setiap manusia, termasuk kita semua ini pada dasarnya itu memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar yang dipetakan. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Lalu ada kebutuhan untuk penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan dan ada kesenangan. Jika salah satu kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka itu akan mengganggu kita punya kehidupan. Jadi di dalam teori ini semua manusia itu dia melakukan tindakan itu selalu punya alasan. Dia nakal kah, dia bodoh, selalu punya alasan, tidak. Dan itu terkait dengan kebutuhan dasar ini, terkait dengan kebutuhan dasar ini. Nah, kebebasan bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup, ada kasih sayang, rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, kesenangan. Ya, ini ada kebutuhan dasar ini. Dan ini kalau kita, dan memang harus kita pahami sebagai guru. Itu bukan cuma dengan murid saja, dengan semua orang kita akan paham juga kalau kita pelajari tentang ini. Karena semua manusia itu pada dasar seperti itu. Ini konsep kebutuhan dasar. Contohnya tadi saya juga jelaskan sebentar tentang kebutuhan dasar tadi. Jadi untuk setiap anak itu ke sekolah itu pasti dia bawa dia punya karakter yang ada dari rumah.
permasalahan dan semua itu dia pasti bawa ke sekolah. Begitu juga dengan kita guru. Jika sampai di sekolah anak-anak itu melakukan sebuah kesalahan yang kita anggap tindakan, berarti itu selalu terkait dengan dia punya latar belakang kehidupan. Dia bodoh, dia pintar, dia nakal, dia curi orang punya uang di sekolah. Kalau kita menggunakan teori hukuman, berarti anak itu akan kita hukum. Dan kalau kita menggunakan teori restitusi, maka kita akan buat penggalian dan kita akan temukan latar belakang yang terkait dengan dia punya kebutuhan dasar. Lalu kita ambil langkah untuk penguatan, penguatan juga untuk hukuman. Banyak sekali dia bicara, hanya cukup sampai situ dulu. Jadi saya hanya melakukan tugas saya. Nanti kita ada waktu kita harus dalami. Dan ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Nah, ada di sini ada posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol. Coba kita lihat posisi kontrol apa saja di sini. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir yang paling tinggi adalah manajer. Di sini kita tahu kita bisa dari kita dalam posisi kontrol ini kita sebagai apa? Kita sebagai penghukum. Ini contohnya seperti ini. Kalau penghukum itu kita sering bicara bilang patuhi aturan saya, awas. Itu berarti kita itu mengambil diri sebagai penghukum. Hasilnya di bawah ini. Oke, kalau pembuat merasa bersalah, Pak, kecewa sekali dengan kamu. Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu begini? Itu kita posisi apa? Penghukum, Dan itu selama ini memang saya sering begitu juga. Kadang-kadang kita mencoba mengeluarkan kata-kata seperti itu. Lalu kita mengambil posisi sebagai teman. Ini misalnya, ayo bantulah beri bapak gitu. Atau kau tidak ingat saya dengan bantuan Pak Guru selama ini. Ini kita ambil posisi sebagai teman. Sudah akan tidak nanti baru Pak Guru bantu. Ini juga posisi sebagai teman. Dan hal-hal yang seperti itu juga belum terlalu tepat. Perlu ada pemantau juga. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi seperti apa? Dan juga pemantau. Dan yang paling tinggi adalah posisi manajer. Di sini dia menggunakan teori segitiga restitusi. Bagaimana dia mencoba untuk membawa siswa itu menemukan identitasnya sendiri dan meyakini sendiri bahwa yang dia lakukan itu salah, dan siswa itu akhirnya sendiri itu membuat cara untuk memperbaiki. Nanti ada satu kegiatan yang kita akan mencoba praktek bagaimana guru itu melakukan restitusi kepada siswa. Ya, ini contoh manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi itu. Seorang manajer itu berarti semua keterampilan ini sudah kuasai semua. Sampai tingkat yang paling tinggi itu dia menjadikan dirinya sebagai seorang manajer. Itu pasti guru yang sudah bijak sekali. Dan yang bukan bijak juga, karena hal ini juga dia belum paham, belum tahu tentang dulu seperti ini, sehingga dia hanya berputar di sini saja. Karena kita berpikir bahwa sini sudah bagus, sudah baik. Sama seperti saya itu seperti itu juga. Mengambil posisi sendiri sebagai guru sampai sudah bagus, ternyata masih ada tingkatan yang lebih tinggi sampai ke sini. Ini contohnya seperti ini. Kalau manajer dia akan berkata apa yang kita yakin. Ketika sudah dilakukan sebuah kesalahan, maka dia kembali ke keyakinan telah. Keyakinan itu apa? Apakah kamu yakininya? Tanya-tanya. Jika kamu yakininya, apa kamu bersedia untuk memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan oleh seorang manajer. Contohnya seperti ini. Adi, kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu, jam 7. Ya sudah, ya, jadi kamu terlambat.
kira-kira kamu akan kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini. Kayak orang anak SMA ini, saya bisa meyakini teman saya untuk mengejar tugas yang tertinggal lebih baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah kamu bisa hadir tepat waktu sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir. Baik, saya Yerusalem memperbaiki diri. Ketika guru memperlakukan siswa seperti itu, dia akan dengan sendirinya menyadari kesalahannya. Lalu dengan sendirinya juga dia sendiri yang ingin memperbaiki diri. Bukan kita yang mencoba untuk memperbaiki dirinya. Kita biarkan mereka sendiri yang memperbaiki diri mereka. Ini contoh-contoh restitusi. Jadi bagaimana trik? Jadi mereka kalau paham, bukan cuma dengan siswa saja, dengan anak-anak di rumah juga. Kita punya anak di rumah itu. Bukan bentar kita buang sana sini itu tuh jangka panjang itu tidak bagus sekali. Kalau ibu mereka paham dengan ini itu ternyata itu luar biasa sekali ini seperti ini. Bagaimana anak kita anak di rumah itu tadi anak-anak itu semua orang itu tuh dia melakukan kesalahan pasti selalu ada alasan. Tidak bisa tidak selalu ada alasan. Nah alasan itu apa yang kita gali? Kita kembali ke 5 kebutuhan dasar tadi. Di situ pasti ada sesuatu yang belum terpenuhi. Contohnya, anak-anak di sekolah itu kadang dia cari perhatian sekali, ini bicara ribut sini. Kalau diteruskan lebih jauh, ada satu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kebutuhan kasih sayang, perhatian. Itu tidak? Betul. Dan cara seperti apa kita memenuhi itu? Ada caranya juga. Ya? Iya. Jadi caranya bagaimana kita tahu juga apa yang kemudian akan menjadi penguatan seperti itu harus kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga jauh ke depan itu sekarang itu kan kita mengeluh kita punya generasi sekarang itu contohnya saja ya, apa bisa ambil keluar dari banyak yang korupsi yang sudah sini karena di zaman kita sekolah ya zaman itu guru didik dengan kita seperti ini makanya hasilnya seperti yang mereka sekarang itu karena penguatan tidak ada jangka panjang yang tidak ada maka itu harus dikembalikan semua ilmu-ilmu ini sehingga di zaman kita ini kita hasilkan generasi di tahun-tahun berikutnya itu tidak seperti ya zaman-zaman sekarang yang motivasinya tidak ada itu. Oke. Person Ya. berapa menit? 36 lebih.